Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan kasus positif virus corona di Indonesia menembus angka psikologis 100.000 orang. Dihebohkan dengan konsep hidup new normal. Juga kita harapkan kedisiplinan yang kuat. Selamat datang di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Fakultas ini merupakan pengembangan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Fakultas ini berdiri pada tahun 2014 dan membawai beberapa program studi. Di antaranya adalah Prodi Ilmu Gizi, Prodi Pendidikan Jasmani, Prodi Ilmu Keperawatan, kemudian Prodi Kesehatan Masyarakat, Prodi Farmasi, Prodi Pendidikan Profesi Nurse, dan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Fakultas Ilmu Kesehatan ini sangat concern ya terhadap upaya-upaya pencegahan penyebaran penyakit atau infeksi virus corona ini. Ya, di antaranya adalah kita menyediakan tempat cuci tangan di setiap prodi, kemudian juga pengadaan pelindung muka atau face shield, kemudian juga pengadaan masker. Di setiap masuk gedung di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan, kita juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya, dengan termogan, kemudian juga jangan sampai mendekati orang yang berisiko ya, atau menjaga jarak ya, physical distancing terhadap orang yang berisiko, sehingga betul-betul seluruh sivitas akademik ini terbebas dari infeksi virus corona ini. Untuk proses administrasi pendidikan, seluruh administrasi dilakukan secara online melalui link yang sudah diterapkan seperti Google Form yang ditaruh di website Vikas. Saya senang bisa menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman ini karena banyak fasilitas yang diberikan itu lengkap gitu, seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga yang terstandar, serta ruang kelas yang nyaman. Bagi mahasiswa seperti saya, pelayanan akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman ini sudah cukup baik, seperti pelayanan beasiswa, KRS, dan seperti saya dan teman-teman, saya sedang mengurus pendaftaran yudisium dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan mudah. Tentunya dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Proses perkuliahan kita setting menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah secara online dan yang kedua adalah secara offline. Namun secara keseluruhan pelaksanaan proses belajar mengajar lebih besar dilakukan secara online dengan memanfaatkan beberapa platform online seperti yang sudah dikembangkan di Unsud berupa LDRU maupun dengan platform online yang lainnya seperti Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Ini digunakan untuk menunjang proses perkuliahan dalam rangka mencapai capaian kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah tersebut. Dari hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar, bahwa hasil yang diperoleh dari proses tersebut sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPK yang cukup tinggi bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Vikas. Namun tetap untuk proses pembelajaran selalu dikembangkan sehingga harapannya bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah tersebut. Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian tugas akhir seperti praktek kerja lapangan, kemudian KKN maupun skripsi juga didesain secara online. PKL dilakukan di sekitar atau di rumah mahasiswa masing-masing dengan pemantauan online oleh pembimbing akademik, dosen pembimbingnya, kemudian termasuk KKN, di mana KKN dibagi menjadi dua, KKN dalam rangka COVID dan relawan COVID, sehingga mahasiswa bisa terlibat dalam rangka mengatasi COVID di lingkungan masyarakat. Untuk tugas akhir seperti skripsi juga disetting secara online, baik itu pembimbingan maupun proses seminar proposal, seminar hasil maupun pendadaran. Kita melalui komisi tugas akhir telah mendesain beberapa mekanisme penyelesaian tugas akhir atau skripsi secara online. Beberapa desain yang direkomendasikan oleh komisi tugas akhir seperti
skripsi dalam bentuk literatur review, skripsi dalam bentuk pemanfaatan data sekunder, dan juga melakukan survei untuk pengambilan data secara online. Itu adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik di masa pandemi. Untuk perkuliahan secara offline juga dilakukan, namun dilakukan secara terbatas, sehingga yang mahasiswa di luar Purwokerto atau Banyumas tetap melakukan secara online. Sedangkan kegiatan praktikum yang membutuhkan lab basah seperti yang dilakukan di farmasi maupun di gizi tetap dilakukan secara offline, namun tetap mematuhi protokol COVID-19. Hal ini dilakukan karena memang kompetensi secara online tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, offline menjadi solusi pelaksanaan praktikum tersebut. Dosen-dosen di Fikes Unsud sangat aktif di dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat perolehan hibah penelitian dari dosen dan juga tingginya jumlah publikasi baik yang berupa paten, karya ilmiah, kemudian buku dan juga produk. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ada sekitar 181 hasil penelitian dosen yang dibiayai dari berbagai sumber hibah penelitian. Di antaranya adalah hibah internasional, kemudian hibah dari Dikti, kemudian hibah LPDP, hibah dari BLU dan juga pemerintah daerah. Beberapa pencapaian gemilang dosen-dosen Fikes diantaranya yaitu hibah penelitian internasional. Yang pertama adalah dari WHO Geneva ya, tentang gender equity dan juga human right. Kemudian juga terkait dengan maternal dan juga child health. Tahun 2020 ini tim kami yang terdiri dari saya, kemudian Dr. Saryono dan juga Pak Dadang dari farmasi, kemudian Dr. I Gede Arington, kami mendapatkan paten terkait dengan judul komposisi gel minyak jinten hitam untuk perawatan luka diabetes. Jadi kami sudah meneliti dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa gel minyak jinten hitam ini bagus untuk perawatan luka baik pada hewan coba maupun pada subjek manusia. Selain melaksanakan kegiatan penelitian, dosen-dosen Fikes Unsud juga sangat aktif di dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat diantaranya adalah pencegahan COVID-19 dan juga penerapan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Kita melaksanakan berbagai pengabdian, diantaranya adalah di panti jompo, kemudian di masyarakat, dan juga di kantor-kantor dan juga sekolah. Dengan kegiatan pengabdian ini harapannya angka COVID-19 di Kabupaten Banyumas bisa menurun. Menjadi mahasiswa berprestasi merupakan salah satu penghargaan luar biasa yang pernah saya terima. Mahasiswa berprestasi ini juga tidak hanya terkait dengan nilai akademik saja, akan tetapi juga didukung oleh prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, dan juga keaktifan dalam berorganisasi. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan ini menyediakan atau memfasilitasi mahasiswanya untuk dapat mengembangkan setiap kemampuannya melalui adanya penyediaan informasi dan juga kegiatan yang sangat baik seperti adanya pelatihan, workshop, penelitian, seminar, dan juga kompetisi maupun berbagai macam jenis kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa dan juga organisasi yang dapat mengembangkan soft skills mahasiswanya sesuai dengan minat dan bakatnya. Harapan saya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, agar pandemi atau COVID-19 di Indonesia ini dapat segera berakhir dan kita dapat hidup secara lebih normal lagi.